Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, channel yang membahas tentang materi pembelajaran IPS di SMP. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI dan Konferensi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menggelar aksi di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Dalam orasinya, masa aksi menuntut kenaikan upah minimum tahun 2020 sekitar 10 hingga 15%. Demonstrasi yang terjadi merupakan salah satu contoh konflik dalam kehidupan masyarakat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konflik dalam kehidupan sosial. Jadi, setelah mengikuti pembelajaran ini, kita dapat menjelaskan pengertian konflik sosial, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial, mengidentifikasi akibat terjadinya konflik sosial, dan menjelaskan cara menangani konflik sosial. Kita mulai dari pengertian konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik berarti percecokan, perselisihan, dan atau pertentangan antara dua kekuatan atau dua tokoh. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial ketika orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Dalam hal ini, semua orang dapat terlibat konflik. Konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kita lanjut ke faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Pada dasarnya, konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Akar daripada konflik adalah perbedaan. Berikut ini merupakan beberapa penyebab konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, perbedaan individu. Manusia adalah makhluk yang unik. Setiap manusia terlahir berbeda, baik penampilan apalagi tentang pendirian dan perasaan. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab, dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Sebagai contoh, para siswa dalam satu kelasmu tentu berbeda-beda tanggapannya ketika mendengarkan musik rock. Ada yang merasa terganggu karena suara musiknya, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Mari kita perhatikan tayangan ini tentang penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, Yogyakarta. Pemerintah dan pengusaha yakin bahwa pembangunan bandara di Kulon Progo akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, sebagian masyarakat tidak setuju karena khawatir lahan pertanian akan hilang, ganti rugi kurang jelas, dan berbagai alasan lainnya. Peristiwa ini menggambarkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah menghadapi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Kalian tentu sering menemukan berbagai kasus pembangunan di sekitar tempat tinggal kalian yang memicu konflik karena perbedaan sikap antara pemerintah dan warga. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Kadang orang-orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu.
lalu perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Kita beralih ke akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Sebagai contoh, dalam kasus peristiwa pertempuran Surabaya, para pejuang tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris atau sekutu. Terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Kalian mungkin pernah konflik dengan temanmu yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun, karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Kita lanjut ya, kita beralih ke cara menangani konflik. Bagaimana sikap individu atau kelompok sosial atas terjadinya konflik? Terdapat 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Yang pertama, menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik. Dalam hal ini, dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua, memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Tipe seperti ini tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain menyukai dan menerima dirinya atau tidak. Ia menganggap bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara satu pihak dan harus menang. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau harmoni. Dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Ia khawatir apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka dan hal itu akan menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Yang kelima, kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai suatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang bisa memuaskan keduanya. Demikian pelajaran kita hari ini mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Semoga kita semua dihindarkan dari yang namanya konflik. Tetap semangat belajar. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.